Halo, lanjut lagi dengan materi Flutter, mobile computing dengan Flutter. Terakhir kita tinggal itu adalah seperti ini. Kita membuat tampilan list view sebanyak 100 data dan ditampilkan apa adanya dulu. Nah, berikutnya kita akan mencoba memanipulasi tampilan dari list item ini. Mungkin kita mau coba dia pakai padding yang sudah kita pernah pelajari, mungkin 16 ya. Dia akan ada paddingnya, dan tentu saja ini masih kurang terlalu jelas. Mungkin bisa kita tambahkan batas diantaranya. Nah, untuk menambahkan batas itu kita tinggal ubah builder pattern dari list view, dari builder menjadi separated. Cuman di sini kita perlu menambahkan yang namanya separator builder. Jadi apa yang akan kita letakkan di antara di antara masing-masing item. Berarti kita perlu satu function lagi, build list separator, sama dia butuh build context dan kalau nggak salah position. Kita cuman perlu garis warna abu-abu aja ya. Container width-nya max, height-nya cukup coba 1 dulu, color-nya kita gunakan gray. Lalu ini bisa kita copy masukkan sini. Oke, kita simpan ya. Nah, untuk menambahkan separator antar item itu kita tidak perlu susah-susah melakukan modifikasi. Cukup menggunakan separated aja, itu kita bisa menampilkan separatornya apa. Misalkan red juga bisa ya. Tampilannya pun custom, bisa diedit sesuka hati, bahkan bisa dimodifikasi untuk genap ganjil, seperti itu juga bisa. Atau mungkin kita mau melakukan genap ganjil juga bisa. Position %2 sama dengan 0, maka kita kasih color black 12, kalau enggak white. Jadi warna black 12 untuk posisi ganjil dan putih untuk black 12 untuk posisi genap dan white untuk posisi ganjil. Ya, bisa kita manfaatkan position, bahkan separatornya pun bisa ya, sama, bisa kita bedakan antara genap ganjil atau per 10 sekian per 3 berubah warna ya, silahkan. Kira-kira seperti itu.
untuk memodifikasi tampilan dari list view. Tapi tentu saja kita tidak ingin menggunakan list view hanya untuk menampilkan item, nomor dari posisi item ya. Mungkin kita ingin menampilkan data yang lebih real. Misalkan saja di sini kita bisa cobanya ngambil data ada yang namanya myFake API. Ini yang akan kita gunakan untuk menampilkan data dari API nantinya. Cuman sekarang kita bikin yang lokal dulu. Bisa dari car. Jadi kita bisa manggil ini. Ya. Ini kita copy saja. Banyak juga. 100.000 car. Oke. Ini bisa kita copy di sini, terus kita bikin dummy data. Kita paste di situ dulu aja. Sepertinya tidak otomatis, berarti ya supaya tidak terpengaruh format. Biar lebih jelas kelihatan apa yang saya lakukan, kita ini dulu. Jadi kita ganti jadi petik 1, paste ini. Jangan lupa titik koma. Panjang juga ya. Kenapa butuh titik koma di sini? Saya bingung. Oke.
Sepertinya laptopnya lagi lambat. Coba kita reload dulu. Ya, aslinya sudah tidak ada error dari Syntax. Oke, katanya ada isu, stop dan run dulu. Kita sudah mempunyai data cars. Nah, ini tinggal kalau kita lihat sebagian satu data itu kira-kira sampai sini. Oke, tidak ada error, berjalan dengan baik. Kita bisa cek lewat satu objek dari car itu mempunyai ID, car model, car color, car model year, car VIN, price, dan availability. Di sini kita bisa panggil untuk lebih mudahnya. Kita akan bikin list dari map. Jadi lambat sekali. Oh ya, oke. Jadi di Flutter dolar itu kan untuk mencetak variabel, sedangkan lanjutannya 2 itu bukan variabel. Jadi di sini kita perlu memodifikasi dolar itu, kita ganti dengan slash dolar. Oke, modifikasi sedikit supaya dolar itu dianggap sebagai bagian dari string, bukan perintah untuk menampilkan apa istilahnya variabel, isi dari variabel. Oke, lanjut ke sini. Berikutnya kita akan mengoverride atau mengimplementasikan salah satu metode yang dimiliki oleh state, yaitu init state. Jadi ketika init state, kita akan meload data dari cars. Pertama kita ambil dulu car JSON-nya. Atau kayaknya bisa langsung sih, kita coba dulu aja. Cars, kemudian JSON encode dari cars.data.
cek add case. Oke. Salah, bukan encode, decode. Maaf. Oke, cars data, bukan encode tapi decode. Oke. Kemudian kita sudah punya cars data. Di sini kita ganti cars.length. Jadi dia akan menampilkan list sebanyak jumlah dari cars yang kita load. Berikutnya yang terakhir, sementara final map car. Jadi dari cars kita ambil car yang ke position. Jadi di posisi yang keberapa, itulah yang kita ambil car-nya. Oke, sementara kita tampilkan, kalau berdasarkan sini mungkin kita tampilkan car-nya aja dulu. Ya, jadi kita punya map string dynamic dari car. Itu bisa kita tampilkan bagian atau indeks ke car, ID ke car. Ayo kita coba simpan. Oh, sepertinya gagal. Oke, kita coba ketika terjadi seperti ini, itu karena cars itu null, belum pernah diinisialisasi, dan kemungkinan ada sedikit kesalahan. Init state itu tidak dipanggil lagi ketika hot reload, dan kita tadi maunya mencoba hot reload, sehingga cars itu tidak pernah diisi nilainya. Jadi kalau kita mau memodifikasi init state, kita harus melakukan hot restart. Nah, ini akan terjadi error yang berbeda, di mana internal link hash map itu tidak subtype dari ini. Maka di sini kita coba dulu JSON object. Coba kita print si JSON object. Serta kita pengen tahu tipenya. Kalau mau butuh dot dalam ngeprint, itu harus di kurung kurawal. Kalau dia saat langsung variabel, tidak butuh kurung kurawal. JSON object car. Oh, I see. Karena di sini dia objek, bukan array. Jadi kalau kita copy ini full, dan pindah ke sini, kita copy
copy dari sini aja, datanya sama. Ini karena slash kayaknya, itu karena kebanyakan. Oh ya, karena kebanyakan aja itu. Copy. Nah, yang terluar itu adalah objek yang key-nya cars, bukan array, bukan list. Sehingga di sini kita perlu mengambil cars dulu. Cars itu sama dengan JSON object dari cars. Nah, ini kemungkinan ada hubungannya dengan tadi hot reload. Ya. Nah, karena cars ini dia cuman berupa list, belum tahu isinya apa, dan karena kebetulan di sini objek, itu kita bisa kita coba dulu. Ya. Jadi karena listnya belum tahu tipe datanya apa, di dalam list itu baru dinamis, maka kita perlu melakukan casting bahwa di dalam list ini itu isinya map string dynamic, sehingga dia akan dianggap sebagai list dari map string dan dynamic. Berikutnya di bagian ini kita, seperti kita tunjukkan tadi, kita mau menunjukkan ini jumlah datanya ada berapa banyak list yang mau kita tampilkan. Itu kita modifikasi dengan cars.length. Nah, tadi ketika tadi error, itu sebenarnya ada kemungkinan juga carsnya belum ada isinya. Kan di sini kita bisa tambahkan tanda tanya, lalu memberi optional value berupa 0. Nah, jadi kalau carsnya tadi 0 seperti tadi, kalau ini tidak pernah kita panggil, nah butuh hot restart. Nah, ini tidak akan error karena kalau tadi, nah ini akan manggil length of null. Kalau kita klik di sini null di dot length sehingga dia error. Nah, ini bisa kita dengan tanda tanya. Tapi item count itu tidak boleh null, maka harus kita beri default value. Jadi kalau ini null, berapa yang mau kita tampilkan listnya? Ya 0 aja, nggak usah nampilin satu item pun. Kira-kira seperti itu. Hot reload lagi. Nah,
berikutnya sebenarnya tinggal bagaimana memperindah tampilan dari masing-masing item. Itu bisa kita lakukan di build list item. Atau kalau pengen lebih bagus lagi, itu kita bisa bikin yang namanya atau car item view. List alt enter, biarkan saja, lalu kita pindah bagian dari build. Karena di sini kita butuh color dan car, maka ini bisa kita pindah ke atas sehingga di sini tidak error, tapi nanti ini akan error. Kita kasih tipe data dulu. Kembali magic alt enter. Nah, kita akan meminta inputan berapa color dan car. Sebenarnya lebih bagus car duluan sih. Sehingga bagian ini bisa kita ganti dengan car item view, dimana kita kasih car itu dari car yang tadi di sini kita beri nilai car yang ini, kemudian color kita beri nilai color yang di discolor ini kita beri nilai color yang ini. Kalau kita simpan, tampilannya akan sama seperti yang tadi. Nah, ini salah satu cara untuk membuat kodenya tidak banyak di satu file saja. Selain itu juga kita bisa nanti reuse ini kalau misalkan ada tempat lain yang memanggil car item view, yang membutuhkan car item view. Oke, berikutnya kita kembali ke satu data. Nah, selain kok Honda yang paling awal? Oh ya. Oke, selain car masih ada car model, car color, car model year, car VIN, price, availability yang bisa kita tampilkan di dalam list kita. Tentu saja tidak harus semua, tapi mungkin
uh, ya beberapa detail yang perlu. Kalau misalkan ini showroom, tentu saja mungkin kita butuh price dan car model. Ini kan baru pabrikan Mitsubishi. Mobil Mitsubishi itu ada banyak. Atau mungkin harusnya car model ya yang kita tampilkan ya. Oke, kita ganti dengan car model. Nah, ini mungkin lebih jelas bagi lebih spesifik mobil yang mana gitu ya. Gak cuman Mitsubishi banyak, Honda banyak, kira-kira seperti itu. Cuman bagi orang-orang juga kadang butuh juga ini L series apa, kompas untuk mengikuti arah atau merek mobil. Nah, itu kita harus perlu menampilkan beberapa data lagi kepada pengguna supaya list kita informatif dan bermanfaat. Misalkan saja kita pengen menempatkan pabrikannya itu di bawah car model, ya bisa saja. Kita sudah mempelajari kolom kemarin, dimana kita tambahkan children, text model, dan text car. Dia akan menampilkan Montero itu dari Mitsubishi, Passat itu dari Volkswagen, L series dari Saturn, Compass itu dari Jeep, Lancer Evolution milik Mitsubishi, dan seterusnya. Tentu saja ini juga masih bisa kita refine. Kok tiba-tiba jadi di tengah? Itu karena kolom. Maka kita bisa bikin cross axis karena kolom itu ke bawah, dan yang ingin kita set alignmentnya itu yang mendatar, maka itu cross axis dari kolom. Dengan start, nah dia akan sama seperti tadi. Lalu kita bisa styling ini juga. Tahu yang ini mungkin sudah cukup bagus. Kita kasih dia semi bold aja biar lebih jelas. Tidak ada semi bold, ya udah bold. Oke, ini sudah lebih jelas daripada ininya. Berarti untuk membuat user itu fokus pada informasi utama bahwa ini adalah mobil Montero. Montero itu adalah pabrikan Mitsubishi. Mitsubishi ini adalah data sekunder, sehingga kita perlu nampilkan lebih jelas mana fokusnya yang mana. Mungkin juga bisa kita gunakan kalau bukan itu yang di boldkan supaya jadi fokus, bisa juga ini yang diturunkan size-nya, atau juga kombinasi dari keduanya. Silahkan dicoba-coba mana yang lebih eye catching. Bisa juga font colornya lebih soft, lebih jelas. Ini hanya akan dilihat ketika diperlukan.
dan lain sebagainya. Bisa Anda kombinasikan antara ukuran huruf, warna, dan ketebalan. Tapi itu bukan fokus kita. Cuma kita pengen mencoba membuat sesuatu ya, walaupun ini bukan seperti bukan bagian dari ininya, cuman tetap kita pengen membuat aplikasi yang kelihatan bagus. Lalu bagaimana kalau kita pengen menambahkan harga? Nah, kita mau nampilin harga di sini nih di kanan, biar yang berminat, oh Montero itu bagus, harganya berapa, seperti itu. Atau Passat itu bagus, harganya cukup murah, atau wah terlalu mahal, dan lain sebagainya. Kalau kita mau bikin showroom, mumpung kita bilang showroom, mungkin ini bisa diganti dengan car show. Ya, kita car showroom. Lanjut, kita mau membuat price di kanan. Nah, ini kolom. Kalau ke kanan itu tentu saja row. Ini bisa kita cut sementara, jadikan row, dimana children-nya itu kolom dan juga teks. Kalau nggak salah tadi price, ya, price. Wah, kok di sana paling kanan dong? Tenang. Kita bisa menggunakan spacer untuk mendorong itu ke kanan. Ya, lebih rapi. Nah, kira-kira seperti itu bisa kita modifikasi tampilan dari dari item supaya lebih informatif, lebih jelas, dan tentu saja ini juga bisa di styling lagi. Misalkan 13. Oke, ini supaya lebih jelas kita juga kasih font size. Oh, kegedean, jadi 14 tadi. Oke. Supaya lebih jelas, oh ini yang paling gede, ini yang paling kecil, ini yang berikutnya. Seperti itu. Kira-kira seperti itu. Dan kita mempunyai satu variabel lagi yang namanya availability yang mau kita tampilkan. Jadi ketika user melihat ini, wah saya minat nih sama Montero misalkan, tapi ketika saya hubungi pemiliknya ternyata sudah terjual karena availability-nya false. Nah, mungkin sebelum user berminat untuk engage penjual, di sini bisa kita tampilkan dulu yang mana yang masih available, mana yang sudah terjual, sehingga user bisa fokus ke yang masih available aja. Nah, itu bisa kita tampilkan di sini juga. Misalkan tampilin di mana ya?
tampilkan di oke, bawahnya ini aja dah ya. Kalau di bawahnya ini berarti si text price itu harus berubah jadi kolom. Kemudian kita akan buat satu function lagi. Dimana if car, copy aja biar nggak typo, availability sama dengan true, kita return text. Kalau true kita return nothing, karena dia available. Kalau tidak available kita tampilkan text sold dengan style misalkan size itu 12 saja yang paling kecil, tapi color itu red, kemudian dan bold. Ya. Nah, yang tidak available sudah ke flag sebagai sold. Biar lebih rapi, tambah koma. Sudah ke flag sold, sedangkan yang masih available itu tidak ke flag. Tentu saja tampilannya masih bisa lebih diperbaiki lagi. Silahkan berimajinasi bagaimana caranya membuat tampilan ini lebih baik. Tapi intinya adalah kita bisa melakukan modifikasi tampilan dari item dari list view, itu sama halnya dengan melakukan modifikasi tampilan dari screen, karena tampilan dari list item itu juga berupa widget. Oke, mungkin itu yang bisa kita tunjukkan di pertemuan kali ini. Berikutnya, untuk pertemuan berikutnya kita akan mengubah ini supaya mengambil data dari internet, dari API. Tapi sebelum itu kita akan mengubah tampilannya dulu, kodenya dulu nanti. Oke, kita jumpa lagi di pertemuan berikutnya, di video berikutnya.